Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Oase Rohani Katolik edisi hari ini bersama Romo Wilfried Valiance Projo dan saya Laurencia Fani. Nah, sekarang Romo akan memberikan permenungan menurut Injil Markus. Silakan Romo. Baik Fani dan para pemirsa sekalian, Injil yang ditampilkan hari ini betul-betul luar biasa. Ya. Menampilkan hakikat Allah sebagai yang penuh kasih dan apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi Allah itu. Jadi saya kutip ulang apa yang dikatakan dalam Injil Markus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dua hal yang betul-betul saling mendukung. Ya. Kita tidak bisa hanya mengasihi Allah yang abstrak. Allah yang abstrak harus kita perlihatkan kasih kita melalui sama saudara yang kita jumpai secara konkret dalam kehidupan setiap hari. Nah, saya ingin bersama-sama merefleksikan tentang dua aspek ini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Ya. Jadi ini sebenarnya ada banyak aspek di dalam kasih kepada Allah. Yang pertama, Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, apa itu hati? Hati itu sumber keputusan spiritual dan moral. Ya, segala sesuatu datang dari hati, termasuk keputusan untuk mencintai seseorang atau menolak seseorang. Nah, kalau Tuhan mengatakan bahwa kita harus mencintai Dia dengan segenap hati, itu ada dua konsekuensi. Ya. Konsekuensi yang paling pertama adalah bahwa cinta kita kepada Tuhan itu datang dari hati yang tidak bisa mendua. Ya. Dia Tuhan Allah dan kasih kita hanya tertuju pada Dia. Hanya satu. Dan kenapa? Karena Tuhan Allah itu Dia katakan sendiri loh di Perjanjian Lama, Aku Allah yang pencemburu. Dia mau seluruh kasih setia kita. Upaya kita untuk mencinta Dia, tidak ada Allah lain, tidak ada Allah tandingan. Yang ada cuma Dia, Tuhan Allah Israel, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya. Lalu konsekuensi yang kedua, kasih itu punya hubungan langsung dengan taat. Ya. Kalau kita katakan kita mau mengasihi seseorang, kita mesti taat pada dia. Saya kira Fani dulu masih muda ya, waktu masih pacaran, ya masih lagi sayang-sayangnya pada seseorang. Sekarang itu dua hal itu pasti ya. Ketika kita bilang kita mengasihi seseorang, kita juga pasti akan mentaati dia. Karena itu Yesus katakan dalam Injil, barang siapa mengasihi aku, dia harus mentaati perintah-perintahku. Nah, kalau berhubungan dengan ayat kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu dengan dua konsekuensi itu. Yang pertama, tidak ada hati yang mendua. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi Dia berarti taat kepada perintah, mengikuti apa yang Dia katakan. Dia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jalan itu adalah jalan kebaikan, kebenaran, cinta kasih, keadilan, kejujuran. Ya. Lalu yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Ya. Akal budi yang Tuhan ciptakan, berikan bagi kita itu sebenarnya sarana untuk menemukan Dia. Ya. Jadi kita sebenarnya sejak awal diberi oleh Tuhan sarana-sarana, fasilitas-fasilitas untuk mengenal Dia dan mengakui Dia dan mencintai Dia lebih sungguh. Jadi kita tidak bisa menggunakan akal budi untuk menghapus Tuhan. Kita tidak bisa menggunakan untuk menolak dan mempersoalkan Tuhan. Karena dari Tuhan. Dan itulah perkembangan saat ini seperti yang saya katakan juga di dalam apa yang terjadi di bangsa Israel di masa Hosea. Ketika kita begitu maju terutama dalam perkembangan akal budi, kita mulai merasa bahwa kita sendiri juga mampu kok. Saya nggak perlu berdoa juga tetap sukses seperti ketika orang lain berdoa. Nah, disitulah kita akhirnya mulai melihat bahwa kita tidak menggunakan fasilitas otak kita untuk mencintai Tuhan. Dan Fani dan Bapak Ibu sekalian tahu bahwa di zaman modern ini, ketika otak makin berkembang dan manusia bisa menciptakan banyak hal yang bisa menyerupai apa yang Tuhan kerjakan, orang bisa, oh ternyata Tuhan tidak terlalu hebat. Coba sekarang teknologi cloning ya. Cloning itu satu percobaan
teknologi kedokteran modern untuk menciptakan makhluk yang sama persis dengan makhluk yang pernah ada. Jadi suatu saat nanti Fanny, kalau anak-anak cucu-cucu mau lihat Fanny yang sudah tidak ada, mereka bisa mengambil gen-gen tertentu dan bisa menghasilkan rambut, fisik seperti ini dengan kemampuan otak yang sama, atau mereka mau buat Fanny lebih hebat, mereka ambil dari teknologi cloning itu sudah dimulai percobaan pada tikus dan berhasil. Dan segala percobaan kedokteran selalu mulai dengan tikus. Ketika tikus berhasil, manusia hampir pasti akan berhasil. Dan lihat, kalau teknologi cloning itu sungguh-sungguh terjadi dan itu bisa diaplikasi ke manusia, betapa orang akan merasa bahwa dia menjadi saingan bagi Tuhan. Ya, itu kekuatan akal budi. Dan yang ketiga, dengan segenap kekuatan, bagaimana Tuhan dengan segenap kekuatan kita berjuang untuk memenangkan Dia. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari, bagaimana orang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, sehingga apapun yang terjadi dia akan berjuang untuk memenangkan Tuhan. Nah, pertanyaan kita, apakah dalam kehidupan modern saat ini orang sungguh-sungguh memperjuangkan dan memenangkan Tuhan? Banyak orang masih sangat banyak orang yang memperjuangkan dan memenangkan Tuhan. Tapi lihat, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali godaan yang membuat kita tidak terlalu memperjuangkan Tuhan. Banyak orang-orang tua ketika mereka mau mengikuti kehidupan anak-anak, terutama menjelang remaja, mereka banyak mulai cemas. Ya? Banyak sekali orang mulai meninggalkan Tuhan Yesus demi pernikahan dengan orang yang dia kasih. Dan sebagai seorang imam, saya sering mengalami bagaimana kegelisahan, kecemasan orang tua. Mereka sudah mendidik anak-anak supaya mengakui Tuhan yang satu dan sama seperti mereka, tapi dalam perjalanan kemudian bagaimana Tuhan tidak diperjuangkan oleh anak-anak. Ya? Ada hal lain yang menurut mereka bernilai lebih. Dan itu bukan hanya di perkawinan. Ya. Ketika orang memperoleh posisi tertentu, ya, di situ taruhan menjadi sangat besar. Siapa yang mau diperjuangkan di sana? Atau mendapatkan harta kekayaan tertentu dengan iming-iming. Orang sekarang banyak sekali merasa bahwa harta kekayaan itu sesuatu yang lebih hebat daripada hal lain termasuk Tuhan. Karena itu menggadaikan Tuhan, ya, tidak memperjuangkan Tuhan, itu menjadi kecenderungan dalam dunia modern. Nah, yang kedua itu Tuhan. Sekarang Tuhan mengasihi Dia yang abstrak itu sulit bagi kita. Tapi kita harus menunjukkan secara konkret mengasihi sesama yang kita lihat setiap hari. Nah, pertanyaan kita, ada banyak sekali di sekitar kita. Kalau kita harus mengasihi sama kita, pertama, apakah gratis kasih kita? Kita bisa selalu mengasihi dengan tulus. Sering, tapi tidak selalu. Ya? Ketika kita mengasihi orang, kita mulai lihat-lihat orang ini kira-kira bisa nggak balik semua apa yang saya lakukan dengan sepenuh kasih. Perlu timbangan. Iya, karena itu kita tuh milih-milih. Mengasihi orang besar, kita akan ikut besar. Ya, mengasihi orang hebat, kita akan ikut hebat. Tapi mengasihi yang kecil-kecil, kita tidak akan terkenal, kita tidak akan menjadi luar biasa. Ya. Lalu yang kedua, Tuhan katakan, kasihilah di orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Fali ingat gak? Atau Bapak Ibu sekalian, dalam hidup setiap hari, kita itu berusaha untuk menjaga nama baik kita. Ya. Kita selalu berjuang supaya kita itu selalu punya reputasi yang baik, benar di mata orang. Tapi betapa sering dan gampang kita merusakkan orang lain. Kita tidak mengasihi mereka. Kita hanya mengasihi diri kita, menjaga supaya kita kelihatan baik dan sempurna. Tapi begitu gampang kita dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, kita merusak reputasi orang. Tidak mengasihi orang. Ya. Di situ tantangan kita dalam kasih. Dan kasih itu juga tantangan besar dalam kehidupan keluarga. Ya. Seringkali konflik, ya. Konflik itu perkelahian datang dari hal-hal kecil yang kemudian merembes menjadi hal-hal yang besar. Ya. Itu contoh saja ya, di rumah suami mau tanam mawar, istri mau tanam melati. Ya. Mereka bisa saja tidak sepakat dan berantem lalu bunga tidak jadi ditanam. itu hal-hal kecil sebenarnya. Atau saya banyak berpengalaman sebagai pastor ya di paroki atau OMK. Mereka latihan kor begitu lama, begitu bagus hasilnya juga, atau di lingkungannya
Tapi setelah perjuangan yang begitu hebat, tidak sepakat soal kostum saja, itu bisa bubar. Jadi bagaimana itu tantangan kita dalam mengekspresikan kasih di tengah kehidupan kita setiap hari. Nah, kasih kita juga sering itu masih tersekat-sekat ya. Kita kurang mengasihi secara luas seperti bagaimana Yesus. Di dalam Yesus itu, hati Yesus itu luas. Semua orang dari segala suku, bangsa, budaya punya tempat di dalam. Tapi kasih kita tuh masih geto-geto, masih terkelompok-kelompok. Hati kita sekat-sekatkan sehingga tidak semua orang bisa masuk. Hanya orang yang masuk dalam kelompok kita, geng kita, klik kita masuk di dalam. Ya. Jadi saya mau kasih satu ilustrasi tentang bagaimana Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu seorang Hindu dan dia itu pengagum berat Yesus Kristus. Di masa mudanya dia begitu serius mendalami Alkitab. Dia mengagumi kata-kata Yesus dan dia sebenarnya memimpikan suatu saat dia akan menjadi Kristen atau menjadi Katolik. Tapi apa yang terjadi? Politik apartheid yang berlaku waktu itu, yang termasuk di India, itu menghalangi langkahnya. Ketika dia sedang melangkahkan kaki menuju gereja untuk mendengar lebih lanjut inspirasi dari kasih yang Yesus tunjukkan, dia dicegat orang di pintu. Kamu hitam, tidak boleh masuk ke dalam gereja ini. Jadi langkahnya terhenti di situ dan ketika seorang bernama, saya lupa namanya, menanyakan kepada dia, Mahatma Gandhi, kamu begitu mengagumi Yesus Kristus, bahkan kamu selalu membaca kitab suci. Mengapa kamu tidak mau menjadi Kristen? Dia bilang, saya tidak menolak Yesus Kristus. Saya mengagumi Yesus Kristus dan mengagumi Kristen, tetapi saya tidak bisa menerima sikap kamu dalam mengasihi orang dengan tersekat-sekat secara terbatas. Jadi, Fani dan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan memang menginginkan kita supaya mencintai Dia secara sungguh. Jadi bagaimana hati kita arahkan pada Dia dengan seluruh kemampuan budi kita arahkan untuk menemui Dia sambil berjuang untuk memenangkan Dia dalam setiap tantangan, dalam setiap godaan, dalam setiap cobaan. Dan Yesus mau supaya apa yang ingin kita lakukan terhadap Dia lebih dahulu kita lakukan terhadap sesama yang kelihatan setiap hari. Dengan demikian kasih kita itu bisa konkret. Kasih itu nyata di tengah kehidupan kita setiap hari. Jadi saya kira satu closing statement. Ya, sebagai satu closing statement, kalau Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini merupakan satu jalan, satu cara bagi kita untuk bisa kemudian bertemu dengan Dia dan berjumpa kembali dengan semua orang kita kasih dunia dalam rumah Bapa yang kekal sebagai putra putri dari Bapa yang satu dan sama. Amin. Luar biasa. Terima kasih Romo untuk inspirasi yang sangat memberkati kami pada hari ini. Semoga kita semua dimampukan ya untuk memberikan kasih yang benar-benar terdalam, memberikan hati kita ya untuk Tuhan kita yang esa, juga terhadap sesama kita, manusia yang nampak sehari-hari dalam kehidupan kita. Sampai di sini, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pertemuan kita sudah di penghujung acara, maka akan ditutup dengan doa penutup dibawakan oleh Romo. Berikut berkat ya Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau menghendaki kami untuk selalu mengarahkan hati kepadamu. Bila kami berdosa, Engkau menghendaki kami bertobat, karena pada Dikau ada kasih dan kesetiaan. Engkau juga menghendaki kami mengasihi Dikau dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sama saudara kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Beri kami rahmat-Mu Tuhan, mampukan kami untuk selalu mengasihi Dikau dengan mengasihi sesama yang kami jumpai dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Wilfrid Valiance Brojo, dan terima kasih untuk pendengar setia Oase Rohani Katolik untuk edisi hari ini, kebersamaan kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Salam damai.